Selamat siang. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana menentukan musim hujan atau musim kemarau. Nah, untuk apa? Tujuannya adalah apabila misalkan kita akan melakukan penelitian, contohnya penelitian mengenai timbulan sampah atau kita akan mengambil sampel lindi di TPA atau juga misalkan kita mengukur kekeruhan air sungai misalkan begitu ya. Nah, oleh kan pengambilan sampel tersebut membutuhkan pengetahuan tentang kapan musim hujan dan musim kemarau. Kenapa? Karena karakteristik sampelnya akan berbeda pada musim hujan dan musim kemarau. Nah, untuk itu pada video ini kita akan menjelaskan bagaimana sih caranya mengetahui musim hujan dan musim kemarau itu kapan. Nah, pertama, cara yang paling mudah dan valid tentu saja adalah kita dapat bertanya kepada BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Karena tentu saja ahli mengenai cuaca itu ada di BMKG. Kita bisa langsung ke kantor BMKG dan menanyakan mengenai musim hujan dan musim kemarau di daerah tersebut, di daerah yang sesuai dengan lokasi BMKG tersebut. Tentu saja ini bisa berhasil apabila kita bertanya kepada petugas yang tepat gitu. Nah, cara selanjutnya adalah apabila kita ingin mengetahui atau menghitung eh, dengan data-data yang ada untuk mengetahui sendiri kapan musim hujan dan musim kemarau. Nah, ini ada jurnal yang menulis adalah Giarno dan kawan-kawan mengenai kajian awal musim hujan dan awal musim kemarau di Indonesia. Pada jurnal ini terdapat 5 metode untuk penentuan awal musim hujan dan awal musim kemarau. Yang pertama menggunakan data angin, di mana parameternya adalah perubahan mendadak angin baratan yang dibarengi mulainya periode musim tertentu. Kemudian yang kedua menggunakan data hujan, di mana parameternya adalah hujan harian secara berurutan pada sejumlah tempat dengan akumulasi tertentu. Yang ketiga adalah kombinasi data hujan dan data angin, di mana kombinasi data hujan itu ditambahkan keberadaan angin baratan sejumlah tempat dengan akumulasi tertentu. Dan yang keempat, menggunakan metode kombinasi angin baratan dan outgoing long wave radiation. Dan yang kelima adalah menggunakan tutupan awan, yaitu melihat jumlah tutupan awan yang melebihi kriteria. Nah, pada video ini saya akan membahas satu metode saja, yaitu metode dengan menggunakan data hujan, yaitu metode yang kedua ya. Nah, berdasarkan jurnal tersebut bahwa untuk menentukan awal musim hujan dengan menggunakan data hujan kriterianya adalah apabila terdapat kejadian 3 kali dasarian itu adalah 10 hari, 3 kali dasarian yang hujannya itu lebih dari sama dengan 50 mm secara berurutan. Jadi 10 hari pertama lebih dari 50 mm, 10 hari selanjutnya lebih dari 50 mm, dan 10 hari selanjutnya yang ketiga itu juga lebih dari 50 mm. Contohnya seperti apa? Misalkan seperti ini ya. Misalkan di bulan Desember itu tanggal 1 sampai dengan 31, data di 10 hari pertama ternyata curah hujannya itu lebih dari 50 mm. Kemudian diukur lagi untuk 10 hari selanjutnya lebih dari 50 mm lagi. Diukur lagi 10 hari selanjutnya lebih dari 50 mm lagi. Nah, kalau datanya seperti ini, maka dapat disimpulkan bahwa curah hujan di 3 kali dasarian secara berurutan lebih dari 50 mm, atau dalam 30 hari atau dalam 1 bulan itu lebih dari sama dengan 150 mm. Boleh salah satu atau kedua-duanya bisa digunakan karena
terkadang jika kita meminta data curah hujan, misalkan di BMKG kita mengambil data, tidak selalu memperoleh data harian. Kadang-kadang kita memperoleh data bulanan. Nah, kalau misalkan kita memperoleh data bulanan, maka kita bisa gunakan kriteria yang 150 mm per bulan, lebih dari 150 mm per bulan. Nah, dari data ini berarti dapat dikatakan bahwa awal musim hujan itu adalah Desember minggu pertama, itu awal musim hujannya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita akan mengambil sampel, misalkan seperti tadi sampel sampah misalkan atau sampel lindi di TPA, bulan apa saja kita bisa ambil? Nah, untuk itu kita harus tahu musim hujan ini berlangsungnya dari bulan apa sampai bulan apa. Kita harus tahu seperti itu. Nah, untuk itu maka kita harus mengetahui data curah hujan dalam 1 tahun. Nah, itu bisa kita ambil dari BMKG, itu pasti data primer yang baik, pasti kita peroleh BMKG, dan bisa data harian atau bisa data bulanan. Atau jika kesulitan memperoleh di BMKG, kita bisa mencari lewat Badan Pusat Statistik. Jadi kalau misalkan kita browsing di internet, kita bisa mencari kota A dalam angka, atau kabupaten A dalam angka, atau provinsi A dalam angka. Nah, di situ sudah ada data, kumpulan data mengenai curah hujan. Biasanya data tersebut juga diperoleh BPS dari BMKG. Nah, ini contohnya ya, misalkan saya ambil contoh Provinsi DKI Jakarta dalam angka tahun 2020. Nah, ada data seperti ini. Jadi bulan Januari sampai dengan Desember, itu untuk satu stasiun pengamatan Kemayoran curah hujannya sekian, kemudian stasiun Tanjung Priok curah hujannya sekian. Nah, bagaimana kita bisa menentukan nih bulan apa saja hujan, bulan apa saja kemarau? Sebenarnya dari angka ini kita sudah bisa melihat ya, karena kriteria tadi adalah lebih dari 150 mm per bulan, berarti otomatis yang di bawahnya, yaitu yang ini, dari bulan Mei sampai dengan November, itu udah pasti musim kemarau. Dan sisanya itu adalah musim hujan, yaitu Januari sampai April, serta bulan Desember. Nah, atau lebih memudahkan lagi, data ini bisa kita plot seperti ini. Jadi bentuknya kita buat grafik, diagram garis, sehingga kita bisa melihat, oh, musim hujannya adalah di sini. Januari, Februari, Maret, April, dan Desember. Kemudian musim kemaraunya adalah Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, dan November. Nah, dari sini kita sudah bisa menentukan kapan kita akan melakukan sampling pada saat musim kemarau dan kapan kita sampling pada saat musim hujan. Baik, demikian informasi mengenai bagaimana cara menentukan musim hujan dan musim kemarau berdasarkan data curah hujan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.